wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Jadi kan yang kita ketahui selama ini COVID-19 kan sudah menyebar ke seluruh dunia. Iya. Dan masuk juga ke Indonesia. Menurut Bapak, apakah kita harus khawatir terhadap COVID-19 ini? Memang itu harus khawatir, harus hati-hati. Walaupun kita lihat sederhana secara menular mungkin itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun itu perlu kita jaga diri masing-masing. Ini yang pertama, kekhawatiran kita masyarakat ini banyak tidak mengikuti protokol apa yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya contoh hari ini kenapa harus masker itu harus dipaksa pakai, padahal untuk diri sendiri, menjaga orang lain. Itu sebenarnya. Saya ingin tahu apakah di desa Bandar Baru ini ada warga yang terinfeksi virus COVID? Itu sampai hari ini belum ada, boleh dikatakan belum ada, karena kita masing-masing ulai burung atau kepala dusun kita selalu minta untuk ketika ada orang tamu atau yang datang ke rumah ini, apalagi orang yang berpergian sudah bertahun-tahun di luar, yang warga kita itu waktu kembali itu harus kita tidak boleh keluar rumah. Orang tua keluarga harus menjaga keluarganya yang baru kembali dari luar daerah, dari Jawa, itu tidak boleh keluar. Dan dengan keluarga pun tidak boleh berhubungan. Maksudnya ini betul-betul kemarin ada di jalan sampai ke makanan itu tidak, dia di kamar khusus, tidak bergaul dengan keluarga. Ini masalah makan pun keluarga yang memberikan lewat di kamar, pokoknya dia tidak bergabung makan bersama keluarga. Itu sampai ke situ. Itu menurut keyakinan dan kepedulian dari keluarga. Namun ada juga ketika orang kembali dari luar, kita suruh awasi, memang diawasi. Namun dalam hal pemakan itu mungkin tidak terpisah. Ini tidak semua orang bisa mengikuti bagaimana yang dianjurkan pemerintah. Ya. Kira-kira kalau misalnya selama masa pandemi ini ada nggak hal signifikan yang terjadi di kampung ini? Sementara belum, memang kita belum bilang tidak ada, tapi belum ada. Mudah-mudahan jangan ada lah. Selama ini kampung Bandar Baru ini kebijakan apa yang telah dilakukan untuk menurunkan potensi penyebaran virus ini? Kita sementara dari awal kemarin karena tergantung masalah dana, itu kita lewat donatur yang mau menyumbang. Kita ada membuat masker sampai ribuan. Ada ibu-ibu kampung Bandar Baru, ada kelompoknya itu dijahit sendiri. Dan kita sampai ke masjid, di masjid ada kita buat himbauan kawasan wajib masker di dalam masjid, pokoknya pada saat masuk ke pekarangan masjid itu harus pakai masker, lebih-lebih warga masyarakat kita. Namun kita pernah mencoba lewat ibu-ibu itu, lewat petugas daripada masjid, untuk membagikan masker kepada jamaah
jamaah yang datang. Cuma kita tidak mungkin kita laksanakan sampai seterusnya, hanya mungkin ada 2 hari lah. Itu hasil daripada bantuan warga masyarakat yang ada kemudahan untuk membantu untuk pengadaan masker. Mungkin sampai ribuan lah. Sebelum kita ke masjid, kita bagi kepada kepala dusun. Kepala dusun mungkin ada 50 lembar 100 untuk kita seperti PHB itu ada masjid, kepada jemaah masjid kita bagi lewat kepala dusun. Itu hasil daripada bantuan masyarakat kampung Bandar Baru, mau yang ada di Bandar Baru maupun yang ada di luar Bandar Baru masyarakatnya. Itu pengadaan masker. Mungkin di sisi lain ada juga kita berikan berupa sembako cuma jumlahnya mungkin terbatas kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Menurut Bapak gimana tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak menyuruh masyarakat atau kampung untuk menguji tes COVID-19? Itu sebenarnya lewat kampung itu bisa diberikan apakah nama petunjuk tim dari pemerintah untuk pengadaan. Ini semua masyarakat saya rasa untuk tes itu cuma terbatas dilaksanakan, tidak semua masyarakat. Kalau menurut saya lebih bagus ada satu tim setiap kampung atau dibagi bagaimana pemerintah untuk membuat kerjasama dengan pihak kampung untuk untuk tes gejala daripada COVID itu, corona itu kepada masyarakat yang ada di kampung masing-masing. Pendapat Bapak tentang kebijakan pemerintah yang akan mengangkat peraturan lockdown itu gimana Pak? Lebih bagus seperti apa yang disampaikan Menteri Agama kemarin, masalah pelaksanaan salat Idul Fitri itu maksudnya dianjurkan begitu. Namun di sisi lain itu Majelis Ulama itu belum nampaknya lebih Majelis Ulama kita kan mungkin belum bisa sinkron masalah pelaksanaan ibadah. Tidak mesti ibadah salat Id, salat Suci, salat Tarawih kemarin yang sudah berjalan hari ini itu kita melihat tidak semua ada mengikuti protokol, maksudnya jaga jarak. Tidak, itu memang mana kita sampaikan individunya ini, masyarakatnya ini yang susah kita atur. Kalau memang kita himbau, misalnya di masjid kita himbau pelaksanaan jaga jarak, ada batas-batas yang sudah dibuat oleh petugas di masjid. Namun ada juga orang menurut ini kan beda pemerintah dengan menurut sisi agama antara jarang jaga jarak salat itu salatnya sah tapi makruh, itu ada ketentuannya karena tidak rapat. Ini pun di masjid ini itu mungkin tidak sebagaimana yang disampaikan, namun mengikuti protokol tetap ada, jaga jarak ada sekitar 60 cm per jamaah.
Kemudian tiap jemaah pakai masker. Dan sebelum masuk masjid, habis berwudu, ada di depan wudu itu ada tentunya cuci tangan. Itu. Kalau anjuran pemerintah ini jangan kita lihat ketika misalnya rambu-rambu kita langgar sendiri. Misalnya contoh oleh ketentuan berkendaraan itu lengkap kendaraan, pakai helm, pakai semua itu tidak ada masalah yang di jalan kan. Walaupun ada pemeriksa macam-macam itu tidak ada. Tapi suruh pakai helm bukan untuk kepada untuk orang yang menyuruh, untuk kita sendiri pakai helm ketika ada jatuh tidak terbentur kepala. Ini begini juga masalah COVID ini. Tidak ada semua orang mungkin kalau kita lihat di kampung-kampung tidak ada masalah apa-apa dengan masalah ini. Tidak ada menjaga diri masing-masing. Ini di kampung, bukan ini kota lain mungkin beda. Apa pesan terakhir Bapak untuk masyarakat ataupun warga di desa Bantar Baru ini? Kita pesannya selalu masyarakat ini waspada. Jangan menganggap masalah corona ini jangan menganggap enteng, jangan menganggap pilih. Ini harus waspada. Itu pesan saya terakhir kepada masyarakat kami. Ini tetap menjaga diri, waspada terhadap keluarga dan masing-masing individu. Karena ini kita tidak boleh meremehkan persoalan ini. Ini pemerintah sudah macam-macam membuat ketentuan dan peraturan untuk menjaga virus corona ini. Mungkin demikian. Baik Pak, terima kasih atas partisipasi wawancara kita pagi ini. Ya, baik. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada penyampaian saya yang tidak tepat menurut apa yang disampaikan, apa yang saya. Ini mohon maaf juga untuk diperbaiki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.